Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinage ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, berhubung dari kalian tuh banyak banget yang request minta dibuatin lagi tutorial seputar microjob ataupun microtask yang bisa jadi garapan tambahan kalian buat kalian kerjain untuk nambah-nambahin uang jajan kalian cuma dengan ngerjain tugas mikro aja dengan cara yang cukup simpel. Nah, maka dari itu sesuai dengan permintaan kalian, maka di video kali ini gue akan mengulas kembali salah satu situs kerja online berbasis microtask ataupun microjob yang bisa kalian manfaatin ataupun kalian pergunakan untuk bisa dapetin penghasilan tambahan maupun untuk sekedar nambah-nambahin uang jajan kalian hanya dengan mengerjakan tugas-tugas ringan yang cukup simple tanpa harus memerlukan skill sama sekali. Nah, kenapa di sini gue bilang cukup simple dan gak memerlukan skill? Karena seperti yang udah sama-sama kita tahu ya, yang namanya microtask ataupun microjob ini adalah merupakan tugas mikro ataupun tugas ringan yang bisa kita kerjain dengan cara yang sangat sederhana. Karena untuk bisa dapetin bayaran dari tugas mikro ini, kita hanya perlu melakukan beberapa tugas ringan seperti nonton video YouTube, kemudian like Instagram, follow akun Facebook, join grup Facebook, kunjungi suatu website, dan masih banyak lagi yang dimana ini bisa kita lakuin di mana aja, kapan aja, menggunakan perangkat apa aja tanpa harus memerlukan skill sama sekali. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu website berbasis microtask dari salah satu platform yang bisa dibilang udah cukup banyak penggunanya dan udah berdiri lebih dari 10 tahun dan udah digunakan sama banyak warganet. Nah, jadi nama platform yang gue maksud itu adalah Rapid Workers ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana sih caranya kerja online di Rapid Workers ini dengan cara mengerjakan tugas-tugas ringan seperti nonton video YouTube untuk kemudian bisa dapetin bayaran dari setiap tugasnya. Nah, jadi langkah pertama yang perlu kalian lakukan di sini adalah kalian langsung masuk aja ke websitenya melalui situs rapidworkers.com ya teman-teman. Nah, di sini ya kalian langsung masuk aja ke browser kalian, lalu kalian tinggal ketik kayak gini, rapidworkers.com. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik enter aja. Maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari halaman utama si rapidworkers.com. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah masuk ke situs ataupun ke si website Rapid Workers ini, di sini kalian tinggal klik sign up aja di sini untuk mulai mendaftar dan membuat akun sebagai pekerja di si Rapid Workers ini. Nah, di sini kalian tinggal klik sign up aja, dan habis itu setelah kalian klik sign up, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Di mana di sini kalian tinggal daftar dan masukin aja nama kalian, alamat email, kemudian password kalian dan juga negara asal kalian. Dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal checklist ini, I'm not a robot, dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal checklist lagi yang ini. Lalu habis itu di sini kalian tinggal create my account. Maka nanti secara otomatis kalian akan langsung mendapatkan email verifikasi ataupun email konfirmasi dari si Rapid Workers ini yang akan dikirimkan langsung ke alamat email kalian yang udah kalian daftarin sebelumnya di sini. Yang dimana nantinya si email kalian itu tinggal kalian buka, maka nanti si link konfirmasi tersebut harus kalian klik untuk memverifikasi akun Rapid Workers kalian agar kalian bisa langsung menggunakan si Rapid Workers ini. Gitu ya teman-teman. Nah, dan buat kalian para pengguna baru di Rapid Workers ini, kalian perlu perhatikan baik-baik ya. Di sini ada beberapa hal yang nggak boleh kalian lakukan supaya si akun kalian ini nggak kebanet dan nggak diblokir sama si Rapid Workers. Yang pertama adalah ketika kalian mengakses ataupun menggunakan si Rapid Workers ini, di sini kalian nggak boleh menggunakan jaringan VPN ataupun software lainnya yang bisa merubah IP dari perangkat kalian, gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan nanti kalian ketahuan memakai VPN, itu kalian nanti bisa diblokir dan saldo yang udah berhasil kalian dapat itu nanti bakalan hilang. Dan kemudian habis itu yang kedua, di sini juga kalian perlu perhatikan ya, buat kalian yang baru pertama kali mendaftar di Rapid Worker ini, kalian hanya diperbolehkan untuk membuat satu akun di dalam satu perangkat dan juga di dalam satu jaringan yang sama. Jadi kalau misalkan kalian itu di rumah pakai satu komputer nih, terus kemudian di dalam satu jaringan wifi, nah berarti si komputer kalian yang terkonek dalam jaringan wifi rumah kalian itu hanya boleh mendaftar satu akun aja, nggak boleh daftar dua akun. Sekalipun nanti mungkin kalian daftarnya pakai dua komputer ataupun pakai 3 laptop ya untuk bikin 3 akun. Nah, itu tetap nggak akan diperbolehkan kalau misalkan si 3 laptop tersebut yang kalian miliki itu terkonek ke wifi yang sama atau ke jaringan yang sama. Karena kalau misalkan kalian melakukan hal tersebut dan membuat banyak akun dalam jaringan yang sama, hal tersebut bisa menyebabkan si akun Rapid Worker kalian ini akan diblokir nantinya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat ini tuh kebijakannya sama seperti kayak situs microjob pada umumnya, kayak Sproutgigs ataupun Pico Worker ya, yang dimana kita nggak diperbolehkan membuat banyak akun dalam satu jaringan. Kemudian abis itu di sini kalian perlu perhatikan juga ya, ketika kalian mengerjakan setiap tugas yang udah ada di Rapid Worker ini, kalian wajib mengerjakan tugasnya di dalam perangkat yang sama dan juga di alamat IP yang sama. Jadi untuk poin yang ketiga ini menurut gue emang agak sedikit tegas jika dibandingkan dengan microjob lainnya yang dimana peraturannya kalau untuk yang poin ketiga ini masih agak longgar, tapi kalau untuk di Rapid Worker ini sedikit lebih ketat ya, yang dimana di sini kalau misalkan nih kalian udah ngerjain satu tugas, misalkan nonton YouTube di komputer kalian yang sedang kalian pakai dan di jaringan rumah kalian, maka kalian nanti kedepannya harus ngerjain si tugas tersebut juga pakai perangkat yang sama yang si alamat IP-nya tuh udah ke-connect dengan jaringan wifi rumah kalian yang sedang kalian pergunakan saat kalian mengerjakan si tugas tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk tugas kedepannya kalian juga harus mengerjakannya pakai komputer kalian tersebut
tersebut dengan jaringan yang udah terkonek di dalam jaringan kalian tersebut. Jadi nggak boleh pindah-pindah ya. Kalau misalkan kalian udah ngerjain di komputer A, kalian harus tetap ngerjain di komputer A. Nggak boleh pindah ke komputer B ataupun ke jaringan lain gitu ya teman-teman. Atau misalkan kalian udah ngerjain di rumah nih, terus tiba-tiba kalian bawa laptop sendiri, terus login di jaringan kantor atau di jaringan sekolah, dan kemudian ngerjain pakai alamat IP sekolah ataupun komputer sekolah. Nah itu nggak diperbolehkan ya teman-teman. Kalau nanti ketahuan, hal tersebut bisa menyebabkan akun kalian nanti akan diblokir ataupun di-banned juga gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk peraturan yang terakhir di sini yang perlu kalian perhatikan supaya akun kalian aman di sini Rapid Worker ini. Di sini kalian hanya diperbolehkan untuk mengerjakan tugas yang berasal dari negara kalian atau tugas yang ditandai sebagai tugas internasional gitu ya teman-teman. Jadi kalian nggak diperbolehkan untuk mengerjakan tugas yang tugasnya tuh dikhususkan untuk negara tertentu. Kayak misalkan tugas untuk negara Amerika itu hanya tersedia untuk negara Amerika. Buat kalian yang alamat IP-nya berasal dari Indonesia nggak diperbolehkan untuk ngambil tugas tersebut. Kalau misalkan kalian ini ngotot buat ngerjain tugas dari asal negara Amerika tersebut, mungkin kalian akan tetap dapat bayarannya. Tapi kalau misalkan kalian nanti pas melakukan withdrawal, hal tersebut bakalan dicek sama si Rapid Workers-nya. Dan kalau misalkan ketahuan kalian mengerjakan tugas yang bukan dikhususkan untuk negara kita, maka nantinya si akun kita ini akan di-lock ataupun dikunci dan kemudian diblokir pada akhirnya kalau misalkan kita terbukti melakukan poin yang keempat ini. Nah gitu ya teman-teman, kalau misalkan hal ini udah kalian pahami semuanya tentang tata cara mainnya dan juga aturan mainnya, barulah di sini kalian tinggal daftar dan lanjut untuk mulai mengerjakan setiap tugas yang ada di Rapid Workers ini. Karena seperti yang kita lihat ya, untuk Rapid Workers ini banyak banget dapat review negatif sama para warganet. Entah itu banyak yang bilang akunnya diblokir lah, withdrawnya gagal lah, dan sebagainya. Hal tersebut lebih dikarenakan karena mereka melanggar aturan-aturan yang ada di sini nih. Mereka pas daftar nggak baca dulu rules yang ada di sini nih. Main langsung asal jebret aja, asal kerjain aja. Padahal di sini udah ada terdapat 4 peraturan dari situs Microjob Rapid Workers ini yang harus kalian perhatikan dulu sebelum kalian mulai mengerjakan si tugas-tugas yang udah disediakan sama mereka. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah paham cara mainnya ataupun aturan mainnya, di sini kalian bisa langsung login dan mendaftar aja ke situs si Rapid Worker ini. Yang dimana nantinya kalau misalkan kalian udah berhasil login atau membuat akun, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya teman-teman, dari halaman dashboard akun Rapid Workers kalian. Yang dimana di sini seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan di sini kalian klik yang column of label jobs, maka nanti di sini akan ada muncul tugas-tugas mikro dari berbagai macam kategori yang bisa mulai kalian kerjain untuk dapetin bayaran sesuai dengan bayaran yang udah tertera di sini. Ada yang $0,06, ada yang $0,43 dan macam-macam. Di sini ada banyak banget bayarannya. Dan kalau misalkan ini kalian kerjain semua, kerjanya ini tersedia cukup banyak, bisa nyampe $100 atau sampai $200 per bulannya kalau misalkan kalian rutin ngerjain tugas mikro yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian buat kalian yang mungkin pengen fokus ngerjain tugas yang bisa dibilang paling simple, yaitu tugas nonton video YouTube, di sini kalian tinggal ketikin aja di kolom job name yang ada di sini, tugas kategori YouTube kayak gini ya. Ini kalian tinggal klik YouTube, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik enter. Nah, kemudian habis itu seperti yang kalian lihat ya, maka nanti secara otomatis di sini nanti kalian akan langsung ngelihat tugas-tugas yang berhubungan dengan nonton video YouTube yang bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran sesuai dengan bayaran yang udah tertera di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada banyak sih tugasnya nih. Mulai dari nonton YouTube, kemudian like dan subscribe, kemudian watch YouTube, kemudian habis itu ada watch YouTube dan subscribe YouTube, fast payment, dan ada YouTube komen juga, dan masih banyak lagi. Nah, di sini sebelum kalian memutuskan untuk mulai mengerjakan tugas-tugas khusus nonton YouTube yang udah disediakan di sini, kalian perlu perhatikan dulu target workernya. Ini kan ada tulisan target worker nih. Nah, di bawahnya ini ada tulisan internasional, ada USA, kemudian ada Denmark, ada USA, ada internasional lagi. Nah, di sini seperti yang gue bilang sebelumnya, buat kalian yang pengen kerja online atau ngerjain tugas mikro di si Rapid Worker ini, kalian perlu perhatikan target workernya dulu sebelum memutuskan untuk mulai mengerjakan tugas yang ada di Rapid Worker ini. Karena kalau misalkan kalian ngerjain tugas yang bukan kategori internasional, ini kan ada kategori internasional dan ini ada kategori USA. Nah, kalau misalkan kalian ngerjain tugas kategori USA ini sedangkan kalian bukan berasal dari negara USA, maka nantinya kalau misalkan kalian pas mau melakukan withdraw, itu nanti akun kalian bakalan di-lock atau dikunci ya teman-teman, karena kalian itu mengerjakan tugas yang bukan dari asal negara kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngerjain tugas mikro yang berhubungan dengan YouTube, di sini kalian pilih tugas yang kategori target workernya itu adalah internasional. Karena kalau misalkan di sini target workernya tertera internasional, itu artinya si tugas tersebut bisa dikerjain sama negara mana aja. Mau itu Indonesia, mau itu India, mau itu Malaysia, ataupun negara Singapura, itu bisa ngerjain tugas yang kategorinya ini adalah internasional. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalian perlu perhatikan dengan seksama. Kalian nggak boleh ngerjain tugas yang bukan dari negara kalian, kecuali yang si target workernya ini tertera internasional. Gitu ya. Kayak misalkan USA ini nggak boleh. Nah, ini Denmark, Norway, Finland ini nggak boleh. Kemudian ini USA dan lain-lain nggak boleh. Pokoknya cukup fokus ke yang negaranya internasional ataupun
ataupun Indonesia aja kalaupun ada gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah paham tentang cara mainnya, di sini kalian tinggal pilih aja tugas YouTube mana yang pengen kalian kerjain untuk dapetin bayaran dari setiap tugas yang nantinya akan kalian kerjain. Nah, kayak misalkan yang ini ya, kalian pengen ngerjain yang ini nih, YouTube Watch Subscribe Fast Payment, yang dimana di sini bayaran untuk tugasnya ini sebesar $0,03 dan lama waktu pengerjaannya kurang lebih 11 menit, dan untuk lowongan pekerjaannya tersedia untuk 200 pekerja, yang dimana di sini udah dikerjakan sama 8 orang, berarti kurang lebih tersisa 192 lagi. Dan di sini untuk statusnya ini hijau ya. Kalau statusnya hijau berarti ini oke. Si pemilik channel terbukti membayar dan terbukti amanah. Tapi kalau misalkan di sini statusnya ini warnanya merah atau kuning ataupun oranye, ini kalian perlu waspada ya, karena biasanya kalau misalkan statusnya ini warna merah ataupun oranye, biasanya si pemilik channel ataupun si pemilik pekerjaan itu nggak amanah dalam memberikan bayaran kepada para pekerjanya. Nah, kalau misalkan ini kalian pengen kerjain dan udah ngerasa cocok dengan bayarannya, dengan tenggat waktunya, dan juga dengan jumlah lowongan pekerjaannya, ini kalian tinggal klik aja di sini kolom pekerjaannya. Kemudian abis itu kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian akan bisa ngelihat instruksi apa aja yang harus kalian lakukan untuk bisa mulai dapetin bayaran sebesar $0,03 dari tugas kategori nonton video YouTube tersebut. Nah, jadi pertama-tama ini tugasnya ya, ini instruksinya yang perlu kalian lakukan, kalian baca dulu. Yang pertama di sini kita diharuskan pergi ke sini, ini kita copy dulu, kita paste di browser. Pas kita masuk ke sini, ke linknya, maka kita dibawa ke sini ya, ke link dari spreadsheet, yang dimana di sini ada instruksi lanjutan. Ini keywordnya best ANC earbud, ini ada lambang YouTube kayak gini. Oke, setelah kita buka linknya, ini kita lihat instruksi lanjutannya. Nah, instruksi selanjutnya di sini kita diharuskan you will find a video, search this video on YouTube, watch the whole video and subscribe to the channel. Kemudian after watching the whole video, send the URL of the channel from where you subscribe to my channel. Oke, jadi tugasnya di sini kita diharuskan untuk nyari kata kunci yang ini, kata kunci ini di YouTube dengan thumbnail yang kayak gini, yang dimana kalau misalkan nanti udah ketemu, kita diharuskan untuk nonton videonya sampai full gitu ya teman-teman. Yang dimana kalau misalkan udah nonton videonya sampai full, kita diharuskan untuk nge-like video tersebut dan subscribe si channel tersebut. Misalkan ini ya, kita buka YouTube dulu, kemudian habis itu setelah YouTube-nya kebuka, ini gue coba copy lalu gue paste di YouTube. Oke, habis itu gue enter. Nah, ini dia ada si thumbnailnya. Kemudian habis itu setelah thumbnailnya ini kita kebuka, ini kita tinggal buka aja videonya. Kemudian habis itu setelah videonya kebuka, ini kita tinggal tonton sampai habis. Misalkan si videonya ya ini kita tonton sampai selesai. Terus kemudian kita like videonya. Kemudian habis itu di sini kita tinggal subscribe si channel tersebut. Nah, ini ya. Kemudian habis itu instruksi selanjutnya apa ya? After watching the whole video, send the URL of the channel from where you subscribe to my channel. Nah, kemudian habis itu setelah kita nonton videonya dan udah subscribe si channelnya, di sini kita diminta untuk mengirimkan link URL dari akun yang kita pergunakan ataupun akun YouTube yang kita pergunakan untuk menonton si videonya tersebut gitu ya teman-teman. Nah, kayak misalkan ini ya, ini gue tinggal masuk aja ke channel ataupun ke akun YouTube gue yang gue pergunakan untuk nonton dan subscribe ke channelnya. Ini gue masuk ke channel gue ya. Nah, setelah gue masuk ke sini, ini adalah tampilan akun yang gue pergunakan. Ini akun biasa ya, bukan channel YouTube. Ini tuh akun biasa. Jadi buat kalian yang nanya apakah ini harus punya channel YouTube, ini jawabannya enggak ya. Ini akun YouTube yang kalian pergunakan untuk komen di YouTube itu juga merupakan channel YouTube hitungannya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke tampilan profil dari channel ataupun akun YouTube kalian, ini kalian tinggal copy aja link URL-nya. Kemudian habis itu, ini kita masuk ke repeat worker-nya. Lalu kemudian habis itu di sini kita tinggal kirimkan bukti dari link URL si akun YouTube kita ataupun channel YouTube kita yang kita pergunakan untuk subscribe dan juga nonton ke si videonya dia. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan ini kita udah taruh URL-nya sebagai bukti, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal fokus ke kolom required proof of task was finished, yang dimana di sini nanti dia akan minta beberapa bukti yang harus kita kirimkan sebagai bukti bahwa kita udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Yang dimana di sini ya, yang pertama, how many times did you hear the word noise cancelling earbud? Jadi di sini nanti dia akan nanya berapa kali kita mendengar bunyi noise cancelling earbud di dalam si video tersebut. Nah, ini kalian harus nonton videonya sampai full ya, supaya kalian bisa tahu berapa kali si noise cancelling earbud tersebut berbunyi di dalam video yang tadi ada di sini nih, yang tadi kita tonton. Gitu ya teman-teman. Nah, yang ada di sini berapa kali? Kalau misalkan kalian dengarnya itu 5 kali dari awal video sampai akhir video, maka di sini kalian tinggal tulis aja 5 atau 5. Kemudian untuk bukti yang kedua di sini URL the YouTube of channel from where you subscribe to my channel. Oke, nah untuk URL-nya ini, URL yang dimaksud ini adalah URL yang tadi di atas ini ya, URL dari akun kita yang kita pergunakan untuk subscribe dan juga nonton videonya tadi, gitu ya. Ini gua tinggal cut aja kalau gitu, terus kemudian kita pindahin ke sini, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini bukti nomor 1 dan kemudian ini bukti nomor kedua yang dia minta, gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini dia nggak minta bukti screenshot, jadi di sini kita cukup
cukup ngasih bukti ini aja, dan kemudian kalau misalkan dirasa udah beres, ini kalian tinggal klik I confirm aja gitu ya teman-teman. Maka nanti secara otomatis si hasil pekerjaan kita ini akan langsung dicek sama si pemilik channel tersebut, kurang lebih 1-2 hari lah paling cepat, paling lama itu 1 minggu sampai 2 minggu. Yang dimana nanti kalau misalkan si hasil pekerjaan kita ini dirasa udah sesuai sama dia, maka nanti kita akan langsung otomatis dapetin bayaran sebesar $0,03 yang nantinya akan langsung dimasukin ke akun balance kita gitu ya teman-teman. Oh ya, dalam beberapa tugas biasanya tuh ada tugas yang si instruksinya itu atau si buktinya tuh minta screenshotan. Nah, kalau misalkan kalian nemu tugas yang mengharuskan buktinya itu berupa screenshot, nah untuk naruh screenshotnya itu di sini kalian tinggal klik aja snipboard of print yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu kalian tinggal klik pick a file. Lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal uploadin aja bukti screenshotan hasil pekerjaan subscribe dan nonton video kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kalau ada yang minta bukti screenshot, emang caranya agak sedikit lebih panjang jika dibandingkan situs microjob lainnya kayak SEO Sprint ataupun Pico Workers. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah ngerjain beberapa tugas dan udah berhasil ngumpulin bayaran dari si Rapid Worker ini, cara untuk withdraw-nya itu gimana, Bang? Nah, jadi untuk cara withdraw-nya sendiri di Rapid Worker ini ya, kalau misalkan nanti di sini si saldo balance kalian udah kekumpul cukup banyak dan kemudian kalian pengen nge-withdraw-nya, ini kalian tinggal masuk aja ke kolom withdraw yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya teman-teman. Yang dimana di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk metode pencairannya sendiri dari si Rapid Worker ini dia tuh hanya bisa menggunakan metode PayPal aja dengan batas minimal pencairan itu tuh sebesar $8 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si saldo kalian itu belum mencapai $8, di sini kalian belum bisa melakukan penarikan langsung ke akun PayPal kalian. Nah, kemudian habis itu selanjutnya untuk kalian yang pengen melakukan penarikan ataupun pencairan di sini, sebelumnya kalian harus pastikan dulu untuk si profil dari akun Rapid Worker kalian ini udah diisi dengan lengkap. Kalau misalkan belum diisi dengan lengkap, kalian bisa pastikan lagi dengan cara klik yang di sini ya, klik tombol kiri yang ada di sini. Maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini yang dimana di sini kalian diharuskan untuk ngisi nama lengkap kalian, alamat kalian, kode pos, kemudian kota asal, kemudian provinsi asal kalian dan juga negara asal kalian. Gitu ya teman-teman. Kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah isi lengkap, maka di sini kalian udah bisa melakukan penarikan saldo kalian melalui kolom yang ada di sini tadi. Yang dimana di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk Rapid Worker sendiri untuk metode pencairannya di sini tuh nggak ada tombol kayak misalkan di Pico Worker ataupun di SEO Sprint ya, yang dimana ada tombol tersendiri untuk melakukan withdraw. Nah, kalau di si Rapid Worker ini untuk bisa melakukan withdraw-nya di sini kita harus menghubungi admin Rapid Workers-nya ya teman-teman, dengan cara mengirimkan email ke si admin Rapid Worker-nya gitu ya teman-teman. Dan perlu kalian perhatikan buat kalian yang pengen melakukan withdraw ataupun pencairan dari si Rapid Worker ini, alamat email yang udah tertera di sini hanya boleh kalian pergunakan untuk melakukan atau merequest penarikan aja. Kalau misalkan kalian pergunakan untuk hal lain, misalkan untuk komplain, untuk yang lain-lain ataupun untuk sekedar bertanya, itu tuh nanti si akun kalian bakalan diblokir ya teman-teman. Jadi usahakan ketika kalian mau menghubungi email ini wajib kalian pergunakan hanya untuk melakukan atau merequest withdraw aja. Nah, untuk format requestnya itu kayak gimana, Bang? Nah, jadi untuk format requestnya ke si alamat email ini caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal masuk aja atau tinggal login aja ke alamat email yang kalian pergunakan ya, atau alamat email yang udah kalian daftarin di Rapid Worker-nya. Misalkan ini kalian login ke Gmail. Kemudian habis itu di alamat Gmail kalian tinggal tulis aja email baru. Kemudian habis itu ini kalian tinggal masukin alamat email dari si admin Rapid Worker-nya. Ini kalian masukin ya kepada. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal tulis di sini di subjeknya request withdrawal. Kemudian habis itu di sini di kolom emailnya ini kalian tinggal masukin format sesuai dengan format yang kayak gini ya teman-teman. Kita masukin formatnya, alamat email kita yang terdaftar di si Rapid Worker ini apa, kemudian habis itu alamat email dari PayPal yang mau kita pergunakan untuk mencairkannya apa, dan kemudian alamat IP address dari login akun si Rapid Worker kita. Jadi contohnya kayak gini ya teman-teman formatnya tuh. Yang pertama user email, ini user email gue yang terdaftar di Rapid Worker. Kemudian habis itu di sini untuk format yang kedua adalah PayPal email. Nah, untuk PayPal emailnya ini PayPal email, misalkan ini ya peluang@gmail. Kemudian habis itu di sini yang ketiga adalah IP address. Nah, untuk dapetin IP addressnya sendiri kalian tinggal masuk aja ke Rapid Worker kalian. Kemudian nanti kalian akan bisa ngelihat di kolom IP address yang ada di sini ya. Nah, yang ini IP address yang ini kalian tinggal copy. Kemudian habis itu kalian tinggal masuk ke sini, lalu ini kalian tinggal pastikan. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik kirim aja. Maka nanti secara otomatis si permintaan request ataupun si permintaan pencairan kalian dari si Rapid Worker ini akan diproses itu paling cepat 1-2 hari kerja dan paling lama bisa 2-3 minggu gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini kalian tinggal tunggu aja pemrosesannya sampai si dana kalian ini bisa berhasil masuk ataupun landing ke akun PayPal kalian yang udah
udah kalian daftarin di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk proses penarikan ataupun untuk proses withdrawalnya di sini kalian wajib menghubungi si admin Rapid Workers-nya langsung. Jadi nggak seperti kebanyakan kayak situs microjob pada umumnya yang untuk kolom withdraw-nya itu udah disediakan. Nah kalau untuk di Rapid Worker metode pencairannya ini langsung user to user ya, yang dimana kita harus langsung mengirimkan email ke dia, yang dimana nanti email udah dikonfirmasi, maka nanti dananya ataupun saldo PayPal-nya akan langsung dikirimkan ke akun PayPal kita gitu teman-teman. Nah kemudian habis itu sambil menunggu dana kalian masuk ataupun dikirimkan ke akun PayPal kalian, di sini kalian bisa masuk ke available job lagi untuk sambil ngerjain tugas lainnya lagi yang udah tersedia di sini buat nambah-nambahin saldo kalian sambil nunggu pembayarannya itu udah sukses diproses sampai ke akun kalian gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet cuma dengan nonton video YouTube aja menggunakan rapidworkers.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.